Tadi ulang deh. Dari musisi 2020 pandemi terus hanya pasar modal satu-satunya Iya, lahan. jadi memang waktu itu kan pandemi, gue juga baru awal nikah gitu ya. Mm-mm, Terus namanya mm-mm, orang nikah, kita kan pasti butuh pemasukan ya. Kebetulan tadinya memang musisi dari post production, reguleran dan wedding dan kawan-kawannya. Tapi ketika pandemi kan semua itu nggak ada tuh. Dan gue harus cari cara. Tadinya mau mm-mm. dagang juga nggak bisa. Waktu itu kan memang selama 3 bulan itu emang nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi benar-benar eh waktu itu cuman ada kebetulan memang udah baru-baru mulai banget di akhir tahun 2019 nyoba-nyoba saham. Mm-mm. Kebetulan lihat kayaknya memang secara logiknya nih yang hanya bisa menghasilkan duit dan kita nggak mesti interaksi sosial itu satu-satunya cara memang pasar modal. Makanya waktu itu duit tour itu justru dialokasikan ke pasar modal, tapi nggak semuanya dulu. 1-2 bulan back test kanan kiri dulu sebelum akhirnya baru semuanya didorong gitu. Oke. Terus pertama kali masuk pasar modal gimana? Langsung belajar teknikal karena kan Pak pasar modal kan kita kan nggak cuma bicara teknikal kan ada fundamental atau apa atau misal atau Om Fadil ini ada background keuangan juga gitu. Sama sekali tidak. Justru saya adalah orang yang sangat membenci matematika dan keuangan tadinya. Karena kan musisi. Musisi itu kesannya kita Uh, nggak boleh menjual seni gitu ya. Seniman banget lah awalnya. Di awal pasar modal sebenarnya langsung seperti pemula pada awalnya membeli saham-saham yang blue chip. Lalu melihat saham blue chip terlalu lama gitu ya waktu tahun awal karena kita kan pemula, blue chip coin lama sekali jalannya. Dan, secara rasional gue ngerasa bahwa kalau gue main di blue chip untuk awal-awal kayaknya gue nggak bakal dapat pelajaran yang banyak. Jadi waktu itu langsung benar. dengan kecil itu gue masih inget saham pertama yang gue beli di pasar modal itu adalah Friend W, tapi bukan W yang dua, Waduh, W1. W w yang satu. satu waduh, ngeri. Waktu itu ngeliatnya gini, Radio Trade, Radio jalan, wih ada di murah nih. Kebetulan waktu itu duit back testnya memang gue cuman budgetin cuman 1 juta kan. Wih ada nih saham murah, Oke, 5 juta. Oh bisa beli nih. Oh coba beli Frameway. Wih langsung turun 10%. Langsung turun. Buat wih ada W-nya deh, kirain oh beli aja yang paling murah gitu. Jadi awal-awalnya begitu dan perjalanannya semuanya gitu. Pertama memang fundamental yang basic dulu, yang uh, PBV itu karena oke. masuknya di awal pandemi, PBV itu terasa nyata sekali. PBV itu Wah, gue merasa kayak wah ini adalah golden rule yang akan gue pakai. Belilah PBV karena memang marketnya crash. Gue nggak tahu belakangan ini baru pas ngelihat lagi Porto, oh ternyata ini lagi hoki aja. Jadi waktu itu di masuk ratusan di apa tuh waktu itu Asri itu PBV-nya masih oke. 0,3 itu di harga 158 waktu itu masuk situ naik langsung nggak lama naik, wih cuan nih. Masuk lagi satu di BMTR waktu Oke. waktu dia waktu pokoknya kasusnya waktu Hotman Paris Oh, menyelesaikan, wah itu masuk lagi, wah PBV naik lagi. Beli MNCA di 9, yoi. beli MNCA di 900 naik ke 1.300. Makanya bilang wah ini kayaknya ini akan yang gue pakai selama setahun ini nih. Terus backtest 2021 kena Sril. 2021 kena Hmm. TBV-nya 0,3 waktu itu. Tak kira ini Ah, saja karena waktu itu belum melihat rasio DER hutang oh, segala macam, yoi. murni PBV habis itu 0,3. Jadi 0, Hmm. kirain kirain malah murah. Akhirnya karena panik langsung tak sell aja. Habis itu dari situ berhenti dulu sebentar, memahami fundamental secara lebih dalam lagi. Lalu juga
lebih ke memahami sebenarnya harga saham ini gerak gara-gara apa sih. Jadi sebulan tuh kayak berapa harga saham ini gerak gara-gara apa nih, terus baru riset deh. Oh, gara-gara uang mengapresiasinya lewat apa, ada fundamental, sentimen, habis itu nyoret-nyoret tuh sendiri. Jadi selama kurang lebih berapa ya, selama 3 bulanan 4 bulanan bener-bener full nyoret-nyoret itu yang aliran dana, dan belakangan baru tahu namanya itu bandermologi gitu. Sampai sekarang akhirnya gitu. Keren banget. Oh, itu BTW tadi untung Srilnya kejual ya. Kalau nggak sekarang udah mau tewas tuh Sril. itu yang gue untungnya ya. Maksudnya untungnya gue cut loss, untungnya gue panik. Coba gue masih ini kembali ke harga wajarnya. Wah, nggak tahu deh sekarang tuh dana jadi apa. Nah itu benar banget tuh. Jadi memang kebanyakan orang yang fail itu sebenarnya mereka tuh bukan salah milih justru. Menurut gue ya, ini kebanyakan yang gue mentoring juga, rata-rata tuh orang tuh bukan gara-gara salah beli, bukan gara-gara nggak ngerti fundamental, teknikal, tapi gara-gara nggak berani cut loss. Itu fail banget tuh. Memang itu menurut gue yang hal-hal yang basic, tapi menurut terkadang orang overconfident sehingga nggak mau cut loss. Coba kalau Om Fadil nggak cut loss kan, Srilnya, waduh, mendep sampai sekarang tuh duitnya. Iya, itu dia. Iya, tapi memang itu sih benar sih kalau yang kata Project, maksudnya justru semua ilmu sampai hari ini ya, maksudnya sampai hari ini satu-satunya workshop yang pernah gue ikuti itu hanya workshopnya Pak Juliardi, dan itu juga dan itu juga karena maksudnya kebetulan pengen nyari perspektif lain kan, maksudnya perspektif yang lain. Dan selama yang gue bikin tutorial dan backtest itu semuanya gara-gara kegebuk di market. Tapi karena kegebuk, jadi gini, maksudnya kegebuknya itu sudah tahu nih, oh ini nih selama gue udah set selama 1 tahun ke depan, ketika ada cuan yang over terlalu berlebihan, misalnya kayak waktu awal pandemi pasti tarik setengah, jadi langsung untuk backtest, dan semua cara itu ternyata memang yang paling efektif dan paling kita ingat itu adalah ketika kita rugi, kita catat dan cari kenapa bisa sampai rugi, terus backtest 4-5 kali sampai akhirnya nemu celahnya. Oh, ini nih karena ruginya. Itu justru jauh lebih efektif menurut gua dibanding baca buku yang tebel-tebel kalau bagi gua. Gitu. Berarti emang apa namanya lebih ke praktek ya, belajarnya lebih ke praktek ya timbang yang teori-teori gitu ya. Yes banget. Terus sekarang kan lagi mendalami bandarmologi, terus gimana nih? Coba cerita nih bandarmologi yang seperti apa, karena kan dari dulu sampai sekarang kan bandarmologi itu banyak banget metodenya. Kalau Om Fadilan sendiri yang seperti apa sih yang dilihat? Jadi waktu awal bandarmologi itu memang pertama itu gue melihat ada broker summary ya. Maksudnya broker summary itu bulan. Ketika selama 3 bulan itu memang ada broker summary itu cukup efektif untuk menentukan average rata-rata pembelian besar di mana. Namun ternyata beberapa bulan di backtest ulang ternyata ada pola yang berubah. Entah karena bandarmologinya sudah mulai populer atau memang berubah. Itu gue nggak tahu, gue backtest lagi. Akhirnya sekarang yang gue lihat dari termologi adalah lebih ke scoop yang besar lagi. Jadi karena di KSA itu ada data kepemilikan, nah itu yang liatin di dalamnya itu udah apa kepentingannya. Oh, cuman ada retail dan korporasi, itu tak hindarin. Kalau misalnya di dalamnya itu ada kepentingan reksadana, dana pensiun, asing dan lokal, itu semakin banyak ininya semakin menarik. Namun ya itu yang tidak lagi bukan lagi sekedar broker summary dan average-nya, karena kita sama-sama tahu bahwa fund besar pun memang ada kewajiban tidak memakai satu broker. Jadi menurut gue ini satu yang resiko kalau kita pakai. Dan makanya gue pakai broker summary, tapi paling hanya untuk ini ada lagi teknikalnya nih, ada ledakan volume, gitu ya.
kita liatin, oh iya ada orang dana masuk 100.000 lot, misal minggu ke depan tiba-tiba ada dana keluar 100.000 lot, 100.000 lot ini udah nggak gue anggap ini udah, anggap saja 100.000 lotnya udah keluar dari dana lain kan. Kalaupun dia nggak keluar, artinya akumulator ini nggak cukup berani untuk ngambil lagi 100.000 lot. Jadi gue merasa kayak yaudah, seminggu cukup, melihat itu cukup. Nanti setiap bulannya saham-saham incaran gue akan rutin nih. Misalnya kemarin Arto turun dalam sekali. Arto dalam dari lihat dananya kan kita sama-sama tahu di Arto itu kan ada Credit Suisse bener-bener sangkut itu triliunan di 14.000. Itu bener-bener sangkut. Tapi ketika melihat laporan kepemilikannya, ternyata kemarin turun karena memang ada jualan dalam jumlah besar dari reksadana lokal. Tapi reksadana asing mengambil, tapi ngambil tekanannya lebih kuat. Jadi turun sekarang. Nah, makanya kepentingan seperti ini, oh berarti ada dana besar yang sangkut. Oke, pilihannya dana besar sangkut itu cuma dua. Kalaupun dia mau exit, tentunya dia akan melakukan penarikan sehingga market akan euforia lagi, baru cicil perlahan keluar. Atau kalau memang dia menarik dengan saham ini, pasti di harga bawah akan ada ledakan volume dari foreign yang mengambil saham ini. Kalau enggak ya udah, berarti mereka masih mempertimbangkan apakah masuk atau enggak nanti di laporan per bulannya itu kepemilikannya secara detail. Karena itu satu-satunya fakta yang 100% benar nih. Kalau kita pakai broker summary, kita lihat BK JP Morgan, kita akan susah beranggapan apakah ini reksadana, apakah retail, atau ini JP Morgan yang biasa dipakai di saham lapis 3 yang untuk mengecoh retail. Makanya gue sangat rutin sekali melihat kepemilikan. Bandarmologi gue sampai situ sih. Oke, berarti kalau gue ringkas sedikit, berarti Om Fadilon ini lihatnya bottom up ya, dalam artian pertama cari dulu nih saham yang mungkin lucu buat dikulik, terus habis itu lihat ownership-nya seperti apa, ya siapa yang milikinya, karena memang gini kelemahannya bandarmologi itu, kalau mungkin teman-teman juga pernah project singgung ya, jadi kelemahannya bandarmologi itu kalau bandarnya bandar lokal ya, itu bisa beli pakai IEP, jualnya pakai AZ. Nah itu kelemahan broker summary sebenarnya. Cuman memang kalau misalkan kayak Om Fadilon pertama lihat ownership dulu, ya berarti yang benar tuh. Jadi kita tahu nih, oh beneran ini bener-bener IEP-nya tuh IEP asli itu misalkan, atau enggak ZP-nya ZP asli gitu. Sehingga memang tadi kemungkinan dia untuk tukar barang itu kecil. Gitu. Iya, cakep banget tuh. Emang harusnya sih seperti itu. Cuman balik lagi berarti kalau Om Fadilon tuh stepnya gitu ya, di luar dari situ ngelihat ya teknikalnya seperti apa dan segala macamnya, apa emang hobinya bottom fishing, cari saham-saham yang lagi dikulik-kulik bandar, yang bandarnya lagi diam-diam ngulik gitu, terus Om Fadil cari, atau kayak gimana? Jadi lebih ke gini. Pertama, gua pun waktu itu memang sampai hari ini akhirnya tak posting tuh di ngecap saham, silakan cek di YouTube itu masih sehat. Gue itu pakai technical. Harga tawar yang gue anggap itu benar, maksudnya yang gue pakai works itu, harga tawar adalah ketika dia downtrend udah mulai ada side. Nah, itu gue anggap market sedang lagi tawar menawar, terlepas itu retail atau memangnya institusi. Tapi secara logiknya memang ketika tren turun akhirnya berhenti sideways, artinya sudah ada tekanan beli yang mengalahkan tekanan jualnya. Nah, kalau teknikal gue persis cuman ngelihat sideways nih, oh ada saham yang sideways, oh ternyata di dalam sidewaysnya siapa yang beli nih, dicek tuh, oh setelah ada yang ngebuang retail,
ketika retailnya ngebuang ini kita bukan bicara soal broker YP, broker apapun itu ya. Broker kita bicara soal data dari KSEI. Misalnya bulan lalu turun tinggi, retailnya berkurang, institusinya nambah, disitulah gue akan cari saham-saham yang masuk dalam kriteria gue, tapi gue nggak mau ngambil resiko ketika dia turun dulu. Gue akan ambil ketika dia dia ada pullback, udah mulai mendatar, baru gue juga ikutan menawar bareng sama si market dengan acuan juga gue make sure fundamentalnya juga baik. Ketika fundamentalnya baik, gue mungkin agak lebih nggak terlalu strict lah cut loss-nya, bisa minus 10%, minus 20%, itu berarti berani. Tapi kalau misalnya kita tahu ini saham hanya lucu-lucuan karena dia nggak punya prospek usaha ke depan, itu bahkan kalau udah supportnya jebol, langsung buang, nggak berani. Jadi berarti tahu harga tawar, technical untuk harga tawar, fundamental itu untuk ngetahu nih, ini emiten yang berbisnis dari goreng-goreng saham, ini emiten yang berbisnis karena emang mau menambah valuasi, mengembangkan usaha. Yang ini cut loss-nya disiplin, yang ini super disiplin. Baru cicilan 2, kalau jebol. Oke, keren banget sih. Itu loh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kata Om Fadel tuh, kalau fundamentalnya saham goreng valuasi sama saham goreng harga tuh gitu. Kalau yang goreng harga cut loss-nya super ketat, kalau yang goreng valuasi ya cut loss juga, cuman nggak ketat banget lah, masih bisa masih ada pembelaan lah ya istilahnya gitu ya. Yes, gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Terus selama ini tools yang dipakai apa? Data sekuritas kah? Atau tadi kan data KSE ya, otomatis kan data KSE kan delay sebulan ya, ada yang delay sehari juga kan? Bulan. Data KSE terus sekuritas pakai nggak? Sekuritas apa? Pakai motion trade. Justru ini bukan, gue nggak pernah hubungan apa-apa sama motion trade ya, cuman karena gue melihat ada satu fitur dari motion trade yang sangat membantu gue, yaitu trader view. Di situ gue sangat memakai itu bahkan untuk ngecek ini tekanan jual yang dilakukan oleh big player, liquidity provider, atau market maker. Disclaimer, gue tentunya bukan market maker, bukan bandar juga, dan tapi gue kenal beberapa big player, dan kita tidak mesti harus jadi bandar untuk mengetahui pergerakan bandar, tapi dengan trader view itu sangat bergunanya adalah ada yang namanya kayak power buy sell analysis. Gue udah pakai beberapa sekuritas, terserah deh bos kesan ini promo apa enggak. Gue udah pakai beberapa sekuritas yang ada power buy sell analysis. Gue bisa ngecek, kayak tadi Doit gitu ya. Ya tadi Doit, gue ngambil karena tiba-tiba di power buy sell analysisnya, tiba-tiba ada jam 9 berapa tadi itu ya, udah mau closing dikit, tiba-tiba 2 jutanya tuh di HK. Terus tak liatin di today done-nya, itu kan ada tulisan BO sama SB, buyout offer. Yeah. Ini dimakannya benar-benar ditembak langsung nih. Nah itu tuh kayak, itu memudahkan. Ada orang berarti punya average 2 juta nih, 2 juta lot di harga AORB. Sekarang harganya tadi tuh harganya udah naik ke 6, terus tekanan dari power buy sell analisisnya itu udah keluar 1 juta. Artinya sisa 700.000 nih. Jadi benar, yang angkat ternyata kita ngeliat, sisanya 700.000. Jadi kita waspada nih. Tutupan kemungkinan akan balik menuju ARB lagi. Karena nggak ada lagi tuh tekanan. Gue sih pakai itu satu. Itu tuh untuk trading atau mengakum aja gitu ya. Itu cukup pakai trader view, kelihatan semua. Bit-bitnya juga, bit-bit palsunya kelihatan semua di situ. Yang kedua yang paling sering gue pakai itu adalah power buy sell ranking. Nah,